berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kaum wanita nyanyikan pujian Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kaum pria memuji-Mu.
dahsyat yang luar biasa dalam hidup kami. Segala perbuatan-Mu yang ajaib sepanjang minggu ini, kami boleh datang sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami rindu menyenangkan Tuhan lewat pujian, penyembahan, lewat ibadah kami. Biarlah Tuhan bertahta di atas pujian kami, dan Tuhan menjamah kami semua. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang datang dengan beban, masalah, pergumulan, Tuhan memberikan kelegaan, memberikan pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan, baik seluruh pelayanan mimbar, pemain musik, baik Tuhan Sorsita, Melis, LCD Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan berkata-kata lewat hamba-Mu. Hadirat-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, dan kami merasakan jamahan Tuhan. Biarlah Tuhan lindungi kami semua, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami akan mulai ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita tetap berdiri, kita memuliakan Tuhan. Amin. Kita bangga punya Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena ada kuasa yang dahsyat di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami agungkan Engkau. Amin.
berkuasa di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa atas segala hal. Haleluya. Saya undang pujian dari Kom 5. Saya persilahkan. Pujian yang telah memberkati kita semua. Kasih Allah sungguh tak terukur. Kita percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Apapun musim hidup yang kita hadapi saat ini, kita yakin nama Yesus, Dia yang sanggup mengalahkan segala musuh. Kita bangga punya Allah, kita bangga punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau bangkit, kita mau menyerukan nama Yesus, nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Amin.
kasih Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Apapun musim dalam hidup kami percaya Tuhan. Kami ada dalam pegangan tangan-Mu Bapa. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Katakan Yesus. Yes. Amin. Kami percaya. Dengan tangan kanannya Yesus beriku, katakan kemenangan Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Amin. Yesus
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kalau biasanya minggu pagi firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Salmon, tapi yang bersangkutan belum pulang ya, karena ada tugas negara yang belum selesai. Kita terus bantu doa buat hambanya. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala lewat pelayanan pada pagi hari ini, dan juga Tuhan mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari langsung saja kita buka di dalam Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Saya mengajak Bapak Ibu membacanya bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan, doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita melihat di sini Mazmur 6 masih adalah Mazmur Daud. Ini adalah salah satu dari Mazmur ratapan. Jadi beberapa Mazmur itu ada yang dikategorikan Mazmur ratapan. Kalau dikasih kata ratapan berarti isinya memang adalah ratapan atau tangisan yang dinaikkan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 6 ayat 1 sampai 11 ini polanya itu ada dua bagian ya. Kira-kira bagian ayat-ayat pertama dia berisi dengan keluhan atau duka cita. Dia diawali dengan banyak ratapan, tangisan. Tetapi di bagian terakhir dari pasal ini dia berisi dengan puji-pujian yang penuh dengan sukacita. Jadi tidak semuanya ratapan, ternyata ratapannya hanya bagian atas ya, bagian bawah itu sudah berubah menjadi pujian yang sukacita. Ini adalah pola yang ada di Mazmur ini. Kira-kira sama dengan kisah dari Hana ya. Hana itu juga seperti ini. Dia menangis, penuh duka cita, datang berdoa ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Tetapi ketika dia pulang, dia berubah jadi sukacita, penuh dengan pujian. Kemudian ada lagi sebuah kisah yaitu kitab Ayub. Ayub juga seperti ini. Seluruh kitabnya diawali dengan kedukaan, penderitaan yang luar biasa, tetapi diakhiri dengan pujian yang penuh dengan sukacita. Ini adalah sebuah pola yang menarik menurut saya, dan ini harus jadi pola kehidupan kita semua orang Kristen. Ya, hidup kita ini harus punya pola seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin di dalam hidup kita, awal pengiringan kita sama Tuhan penuh dengan air mata, penuh dengan ratapan, penuh dengan duka cita. Tetapi kalau bisa jemaat Mahanaim, orang Kristen, anak Tuhan, akhir hidupnya penuh dengan sukacita. Ya, ini harus jadi pola kita. Ingat ini ya, ini harus jadi pola kita. Walaupun mungkin selama hidup Tuhan izinkan banyak ratapan, tangisan. Kalau bisa di sorga nanti itu bagian terakhir kita, penuh dengan pujian dan sukacita. Jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu. Jangan sampai kebalik. Selama hidup senang-senang, nggak apa-apa, senang-senang, happy-happy, sukacita ya. Jalan-jalan, shopping. Tapi jangan sampai polanya terbalik.
nanti nggak ada di sorga, nggak nyampe. Itu jangan ya, sangat berbahaya itu. Kalau bisa kita punya pola hidup seperti ini, nggak apa-apa di dunia kita penuh dengan penderitaan. Kalau Bapak Ibu rasanya ikut Tuhan penuh dengan perjuangan, air mata, udah nggak usah kecewa. Kita yakin suatu saat nanti di sorga, duka cita kita diganti dengan sukacita. Ya, nggak usah nuntut Tuhan, saya kok nggak ada bahagia-bahagianya, sudahlah ya, udah nggak zamannya lagi kayak gitu. Jalani aja hidup ini ya, dekat sama Tuhan. Kita melihat Mazmur 6 ini merupakan sebuah ratapan. Dan Matthew Henry dalam catatannya tentang pasal ini dia mengatakan, dia menuliskan seperti ini. Adakah Anda menderita? Adakah Anda sakit? Jika iya, bacalah Mazmur ini. Gitu katanya. Jadi ini adalah Mazmur yang cocok kalau kita lagi menderita, lagi sakit. Dibaca ini ya. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu tips ya, kalau lagi sakit menderita dibaca nih berulang-ulang ayat-ayat ini. Nah, kita melihat di sini apa yang dikeluhkan oleh pemazmur. Yang pertama adalah dia mengeluhkan tentang penyakit jasmani. Ya, dia mengeluhkan 3 hal. Yang pertama adalah tentang penyakit dia secara jasmani. Jadi dia juga sama kayak kita, Daud ini sama kayak kita, pernah sakit ya, pernah sakit secara fisik jasmani. Kemudian keluhan dia yang kedua adalah tentang tekanan atau pikirannya yang penuh dengan tekanan. Jadi sama juga kayak kita kan manusia ya, kadang ada pikiran ya, pikir terus, ya nggak selesai-selesai itu yang ada di pikiran kita. Kemudian yang ketiga yang dikeluhkan oleh pemazmur adalah cemoohan dari para musuhnya. Jadi dia juga menghadapi banyak musuh yang mencemooh dia. 3 hal ini yang dia sampaikan kepada Tuhan, merupakan ratapan dia di dalam Mazmur 6 ini. Pada Mazmur 6 ini menggambarkan betapa dia batinnya tuh sampai hancur ya. Batinnya hancur karena penderitaan yang hebat yang harus dia alami. Kemudian Mazmur 6 ini juga punya ciri khas, yaitu di dalam kata-katanya penuh dengan penyesalan. Ya, kalau kita amati kata-katanya, dia penuh dengan penyesalan. Dia menyesal. Bahkan ada sebuah catatan mengatakan ini adalah penyesalan sejati dari Daud. Penyesalan sejati. Enggak pura-pura gitu ya, enggak bohong-bohongan, beneran menyesal. Karena ada yang nyesel nggak beneran. Kenapa? Ini diduga merupakan penyesalan sejati atas dosa dia ya. Dia kan Daud ini pernah berdosa, yaitu membunuh dan ngambil istri orang. Ini dosa besar di hadapan Tuhan ya. Dia pengen memiliki istri Uria ya kalau nggak salah. Dia ambil, tapi caranya lakinya dibunuh sama dia. Diatur ya, perang, kamu suruh itu ya, itu Uria di depan ya, supaya apa? Supaya cepat mati dan dia bisa ambil istrinya. Ini jahat ya. Nah, di dalam Mazmur inilah dia sadar dan dia penuh penyesalan kepada Tuhan. Bayangin ya, penderitaan dia tuh bukan hanya sakit, tapi lebih ke arah karena dosa dia sendiri ya. Dia pernah berbuat dosa itu dan akibatnya dia menderita. Jadi konsekuensi dosa, nggak ada orang yang berbuat dosa bahagia, tidak ada Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati dengan kehidupan ini. Kalau kita mau bikin dosa, mikir-mikir dulu lah ya, mikir kebahagiaan kita, anak cucu kita. Semuanya itu ada di dalam tanggung jawab kita. Jadi anak Tuhan itu sebenarnya sangat takut, sangat hati-hati ya, tidak mau berbuat dosa. Karena apa? Mereka sadar bahwa tidak ada yang namanya kebahagiaan atas sebuah dosa. Memang Tuhan ampuni, Tuhan akan pulihkan ya. Merah seperti kermisi, putih seperti salju, itu memang benar, saya nggak bohong. Tuhan mati di salib, dosa kita nggak diingat-ingat sama Tuhan, sudah lupa. Tetapi tetap ada konsekuensi, kita menderita karena dosa itu. Jadi mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadilah jemaat yang hidup kudus, takut akan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 6 ini benar-benar menggambarkan penderitaan dari Daud atas dosa-dosanya. Dan dikatakan dia menyesal, dia sungguh-sungguh menyesal. Penyesalannya luar biasa.
Kita juga sebagai jemaat Tuhan harus hidup penuh dengan penyesalan atas dosa-dosa kita. Ini penting ya Bapak Ibu. Sudahkah kita menyesal atas dosa-dosa kita? Kalau kita renungkan ya kebaikan Tuhan, Dia ampuni kita, Dia terima kita, Dia angkat. Harusnya kita sadarin, oh ya saya salah, saya berdosa, saya menyesal Tuhan, saya nggak akan lakukan lagi dosa itu. Harusnya seperti itu. Jangan sampai kita malah nggak menyesal dengan dosa, tapi apa? Bangga dengan dosa. Ya, malah ada orang kan bangga dengan dosanya. Saya kasih contoh ya. Beberapa tahun yang lalu saya ikut kebaktian kaum muda kan. Kebetulan saat itu yang khotbah salah satu pengerja. Udah lama sih ya. Saya nggak usah sebutkan namanya ya. Tapi saya sebutkan inisial enggak ya, nggak usah sebutkan pokoknya. Nah pengerja ini lagi khotbah ya Bapak Ibu, khotbah dia begini. Halo guys, gitu namanya anak muda kan. Halo guys, saya mau bersaksi nih, tadi pagi saya berenang ya katanya. Saya berenang dengan beberapa pemudi. Ya ini pengerja cewek. Dan dia bilang seperti ini, kami berenang, kami tidak bayar guys di Five Hotel. Kami tidak bayar, kami nyolong, nyemplung ya. Dan setelah itu kami cepet-cepet mandi, pakai baju pulang. Dan dia mengatakannya dengan sukacita Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya yang dengar, saya melongok dong ya. Hah, ini nggak salah dengar ya, khotbah seperti ini. Rasanya itu kalau itu anak saya pengen angkat sandal saya lempar ya. Tapi ini anak orang, ya udahlah ya. Saya heran aja, kok bisa ya kita bangga dengan dosa. Ini dosa kan, berenang nggak bayar. Harus tanggung jawab ya, di mana rasa takut kita akan Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh seperti itu, maksud saya siapapun kita, sekecil apapun itu harus jujur. Jangan karena nggak ada yang lihat kita seenaknya ya, sama hak orang lain ya. Kita misalnya mau masuk toko ya, Indomaret misalnya, walaupun nggak ada yang lihat kan, kalau anak Tuhan tuh nggak bakal pengen ambil ya, karena dia sadar Tuhan lihat. Dimanapun kita, Tuhan percayakan kita jadi orang yang jujur ya, punya integritas. Kalau minggu lalu ya, minggu pagi itu tentang integritas. Nah kita juga harus jujur ya. Jadi kembali ke cerita tadi, saya ngerasa di mana rasa penyesalanmu, bahkan kamu menyampaikannya dengan sukacita. Wah ini bahaya. Tapi saya percaya saat ini jemaat tidak ada yang seperti itu, amin. Kita tetap jujur walaupun gak ada yang lihat, sama hak orang lain tetap jujur. Karena kita tahu Tuhan yang lihat. Sesusah-susah kita ya, semiskin kita, kalau bisa tetap punya integritas ya. Gak apa-apa kita sederhana, asal kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah tetap kalaupun ada dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, harusnya kita sebagai anak Tuhan menyesal, malu atas dosa itu, dan kita mau berubah seperti pemazmur ini. Dengan penuh kerendahan hati dia menyesal, menangis. Ini adalah penyesalan sejati dari Daud. Daud sampai mencurahkan, Tuhan saya nggak kuat, ini dosa saya. Dia nangis. Dan dia ini nangisnya itu dalam sebuah catatan mengatakan dia curahannya ini bagaikan curahan seorang anak yang mengadu kepada bapaknya. Tangisannya tuh seperti anak kecil yang mengadu minta tolong sama ayahnya. Ini Daud. Padahal saat dia menaikkan mazmur ini, dia itu sudah raja ya. Dia sudah jadi raja ya Bapak Ibu. Kita harus tahu di sini, bukannya dia lagi jadi gembala, bukan, atau lagi masih muda, bukan. Dia udah jadi raja, udah pakai mahkota. Bayangin ya, sudah pakai mahkota ya, pakai jubah. Kemudian dia itu raja yang besar ya. Kalau pada zamannya itu kan ada raja-raja ya, yang lain tuh nggak begitu hebat sih ya, biasa aja, nggak terkenal. Tapi Daud ini terbesar saat itu. Dia terbiasa dari mudanya menang saat berperang. Jadi raja yang sangat hebat, raja yang sangat besar. Dalam peperangan dia selalu menang. Kemudian selain hebat, Daud ini juga orang baik sebenarnya. Ya, dia punya kebaikan yang sering kali ditulis di Alkitab. Kebaikannya ini membuat Tuhan berkenan sama Daud. Jadi selain orang hebat, dia orang baik. Dia pakai mahkota, dia udah jadi raja. Tetapi kita lihat di sini dengan penuh kerendahan hati dia datang meratap kepada Tuhan. Saya mau garis bawahi di sini ya. Seringkali
apa sih yang menghalangi kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan? Mungkin mahkota kita ya, kebesaran kita di dunia ini, nama besar kita, pencapaian kita. Atau mungkin orang bilang, wah kamu orang baik, kita udah ngerasa ya oke, saya sudah baik. Kita merasa dengan semua itu kita nggak usah lagi merendahkan diri kepada Tuhan. Ini salah besar. Tuhan mau mencari jemaat yang walaupun udah pakai mahkota kebesaran, udah disegani orang, udah dihormatin, udah punya nama baik. Tapi kalau lagi susah, ayo datang merendahkan diri sama Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Kalau Bapak Ibu, kalau kita masih pertahankan ya mahkota kita, kebesaran kita, atau kebaikan kita, saya udah baik loh, saya udah buat baik. Nggak bisa kita hancur hati di hadapan Tuhan. Itulah kenapa Tuhan sangat berkenan sama Daud. Iya, oke, Daud pernah berbuat dosa, tetapi di dalam kebesarannya dia datang mengaku di hadapan Tuhan. Sebenarnya sebagai seorang raja, Daud gak usah seperti itu, gak usah hancur di hadapan Tuhan. Ya udahlah, orang maklumin, kamu kan raja. Tetapi tidak, Daud tetap menaikkan ratapan dengan kerendahan hati. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah kita datang dengan rendah hati sama Tuhan? Melupakan semua mahkota kita, jubah kita, nama baik, kebesaran kita, apa yang pernah kita lakukan di hari kemarin. Coba itu bisa nggak kita lepaskan, lalu sebagai bukan siapa-siapa, datang sama Tuhan. Ya. Banyak kan kita lihat ya di sinetron, di kehidupan nyata, orang minta maaf itu udah nggak murni sih sekarang ya. Misalnya bikin dosa, terus ngomongnya gini, ya maaf, ya itu kan nggak murni ya. Ya udah kalau saya salah saya minta maaf ya. Dari nadanya aja udah nggak murni. Ya udahlah, kita namanya manusia ya kayak gitu. Tidak semudah itu untuk minta maaf. Tetapi dari nada, dari kata-kata ini kita menemukan bahwa penyesalan sejati itu ada dalam kehidupan Daud. Sungguh-sungguh dia minta maaf sama Tuhan. Dia beneran menyesal sama Tuhan. Dan dia di dalam ayat yang ke-8 ya. Mataku mengidap karena sakit, rabun karena semua lawanku. Ayat 7, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Ini dia menyesalnya itu enggak dalam waktu 1 menit gitu minta maaf selesai, enggak. Setiap malam ya, itu butuh waktu yang lama untuk dia merenungkan dosa dia dan dia menyesal, itu butuh waktu. Setiap malam. Sampai matanya rabun, karena apa? Bukan karena katarak ya atau minus plus, enggak. Rabun karena nangis, kebanyakan nangis di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita kebanyakan nangis ya sama Tuhan atau kebanyakan marah sama Tuhan? Tapi saya percaya kebanyakan kita nangis kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di dalam catatan ini Matthew Henry mengatakan seperti ini ya. Dia menjelaskan pasal ini luar biasa. Jika kita tidak bisa menangis atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan juga tidak bisa berbelas kasihan sama kita. Luar biasa ya. Jadi kalau kita anak Tuhan, nggak ada penyesalan sedikit pun sama Tuhan, itu Tuhan juga kayaknya kasih pengampunannya nggak bisa. Kayaknya ini nggak bisa nih saya, agak berat nih orang. Ya, orang-orang kayak gitu, yang nggak ada nyesel-nyeselnya, udah dosa ya, udah berbuat jahat, nggak ada kerendahan hati minta ampun, itu karunia itu rasanya berat. Jadi bukan Tuhan yang nggak bisa kasih, kita sendiri yang kayak nggak mau terima karunia Tuhan. Kita ini butuh karunia Tuhan ya Bapak Ibu, butuh pengampunan Tuhan. Kalau bisa itu datang terus sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa loh jalan kalau Tuhan nggak ampuni saya. Saya nggak bisa berbuat ini dan itu kalau Tuhan nggak berbelas kasihan. Tetapi Daud dia datang menangis sama Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Ini adalah penderitaan yang lama. Daud bilang gini, berapa lama lagi Tuhan? Ini lama sekali.
Jadi penderitaan karena dosa itu bisa aja lama terjadi dalam hidup kita, sampai dia mengeluh sama Tuhan, cepet Tuhan, ya ini udah lama sekali, saya udah nggak kuat, berapa lama lagi. Seringkali kita merasa bahwa, wah Daud ini kan punya mahkota, sudah jadi raja, sudah jadi orang baik juga ya, sudah berkenan sama Tuhan. Kok masih ya ada penderitaan? Ya masih ya. Kita juga di dunia ini cobalah lihat ya. Entah kenapa justru orang-orang baik itu malah penderitaannya lebih banyak. Benar nggak Bapak Ibu? Orang baik itu malah, bahkan ada istilah gini ya, orang baik itu matinya cepet ya. Tapi bukan berarti kita yang matinya lama nggak baik ya. Itu kan penilaian dunia aja ya. Orang baik itu kok matinya cepet ya. Tapi Bapak Ibu yang belum meninggal, ya jangan merasa, oh saya nggak baik, nggak apa-apa ya, mungkin tugas kita belum selesai di dunia ini. Tapi kita perhatikan ya, orang baik, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang setia melayani Tuhan mungkin. Kenapa penderitaannya itu begitu banyak? Sedangkan kita lihat, orangnya nggak setia sama Tuhan, nggak ke gereja ya, nggak lakukan apa-apa buat Tuhan, hidupnya enjoy, happy. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa gitu ya, Tuhan selalu izinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita melihat di sini di dalam ayat yang kedua ya, kita lihat Mazmur 6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Dia menunjukkan pertobatan di ayat kedua ini. Ya, dia bertobat. Dia sungguh-sungguh mau bertobat. Dia bilang, Tuhan tolong jangan hukum saya ya Tuhan. Jangan hajar saya. Ya, kenapa saya bacanya dari ayat terakhir ke pertama? Karena Mazmur ini biasanya dia nyeritain intinya dulu, baru ecek-eceknya belakang gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan, apaan sih khotbahnya maju mundur ayatnya. Ya udah ya, terserah saya dong. Nah ayat 2, janganlah menghukum aku ya Tuhan. Dia bertobat di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ya, seorang pelayan Tuhan khususnya ya, orang yang melayani Tuhan, Tuhan mau ada pertobatan dalam kehidupannya. Ya, siapapun kita yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, mari kita tetap layani Tuhan. Sementara itu kita terus bertobat di hadapan Tuhan. Berusaha ya untuk tidak lakukan kesalahan yang dulu. Seperti Daud ketika dia bertobat sama Tuhan, dia bilang kasihani aku Tuhan, dan ayat 6 di situ dikatakan, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati. Di dalam ayat 6 ini Daud mau bilang seperti ini, Tuhan kalau Tuhan tidak ampuni, saya mati dong ya, saya kan masuk neraka nih ya, mati, saya di dalam maut. Bagaimana mungkin kalau saya mati di dalam maut, saya masih bisa memuliakan Tuhan. Itu seperti itu ya bahasanya Daud. Kalau Tuhan tidak ampuni saya di luar anugerah Tuhan, saya mati nih. Saya udah gak bisa lagi melayanimu Tuhan. Saya gak bisa lagi memuji Tuhan, karena itu tolong Tuhan ampuni saya. Itu permintaan Daud. Luar biasa, ini raja ya, raja yang selalu menang. Dan dia minta tolong sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan, saya terus hidup supaya saya bisa melayani Tuhan. Kasih saya kesempatan Tuhan supaya saya masih bisa melayani Tuhan. Itu permintaan Daud. Biarlah ini jadi permintaan kita anak-anak Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Minta waktu sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan ya untuk bisa melayanimu. Tuhan itu udah baik sama saya, sudah mengampuni, sudah memberkati. Saya mau pakai kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Daud minta itu sama Tuhan. Dan di dalam ayat 6 ini dia seolah berjanji sama Tuhan. Dia berjanji gini, saya mulai saat ini saya akan melayani perkara-perkara surgawi. Makanya dia bilang di dalam maut ya. Di dalam dunia, di dalam maut, dia nggak bisa layani Tuhan. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, dia bisa melayani perkara-perkara surgawi. Pertobatan itu seperti itu ya saudara. Ketika kita sadar Tuhan sudah ampuni kita mau beri diri kita untuk melayani Tuhan. Itu pertobatan.
Kalau bertobat sekedar, iya udah saya bertobat, saya akan lebih sering ke gereja. Itu belum apa-apa saudara. Pertobatan yang sungguh itu kita mulai ada rasa rindu untuk melayani Tuhan. Saya yakin ada banyak jemaat rindu untuk melayani Tuhan, tapi nggak tahu mau ngapain. Ya itu masalahnya. Kalau nggak tahu mau ngapain bisa konsultasi aja sama staf bagian acara atau sama hamba-hamba Tuhan atau ketua komsel ya. Kalau saudara rindu layani Tuhan, sampaikan aja. Karena apa? Ini kesempatan yang tidak main-main, tidak lama. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan ayat 9 sampai ayat 11 ya. Ayat 9 sampai ayat 11 tidak usah saya bacakan. Di situ dikatakan bahwa Daud mau ngambil keputusan ya, dengan penuh sukacita. Ini udah kita masuk ke bagian terakhir ya, 9, 10, 11. Dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan Daud berjanji untuk memuliakan nama Tuhan. Dia berjanji untuk melayani Tuhan ya. Dia punya tekad ya, karena Tuhan sudah menolong dia, sudah mengampuni dia. Dia punya harapan baru untuk mulai melayani Tuhan. Ini sukacita. Ya, orang-orang yang bersukacita karena Tuhan, dia pasti mau memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Apapun yang dia miliki, dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, dia mau berikan, kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang tadinya Daud di dalam kata-kata di awal penuh dengan putus asa, seperti kayak orang mau masuk jurang ya. Tetapi kita lihat di bagian terakhir, dia kayak lompat lagi penuh dengan harapan. Jadi secepat itu duka citanya Daud berubah jadi sukacita. Karena apa? Karena Tuhan. Bagaimana dengan kita kalau kita rindu Tuhan pulihkan kita? Ya, mungkin hari-hari kita kemarin ya penuh dengan air mata, rasanya sesak ya, penuh dengan penderitaan. Mari kita datang penyesalan kepada Tuhan. Kita minta Tuhan pulihkan kehidupan kita. Kalau Tuhan jamah, kita akan berubah dari orang yang kayak mau masuk jurang. Kita bisa, Tuhan nih kamu punya harapan nih, masih ada hari besok buat kamu. Itu Tuhan bekerja seperti itu. Karena itu mari jadilah anak Tuhan yang tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Tunjukkan sama dunia bahwa kita ini punya harapan ya, punya hari depan. Jangan kita nunjukin kekecewaan kita ya, aduh nggak enak jadi anak Tuhan, sambat gitu ya, nyesel jadi anak Tuhan, nggak enak melayani Tuhan. Itu gimana coba orang mau datang sama Tuhan? Tunjukkan bahwa kita punya harapan di dalam Tuhan. Dan saya percaya pada saat pagi hari ini bukan hanya Daud ya, tapi kita juga bisa datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tanggalkan mahkota kebesaran kita, nama baik kita. Ya, kalau kita masih pegang itu, kebaikan-kebaikan kita, kehebatan kita, kemenangan, kita nggak bisa dijamah sama Tuhan. Tuhan hanya bisa jamah orang-orang yang rendah hati seperti Daud. Walaupun udah jadi raja, walaupun udah besar, udah jadi orang baik, datanglah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Biarlah terus kita nikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan singer, pemimpin pujian. Kita angkat pujian sebelum firman Tuhan tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku.
Yesus Kristus. Pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu seraya kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan memberi sukacita kepada kami tatkala kami memuji-muji-Mu. Bahkan Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, agar kami selalu berbuat baik. Kami boleh penuh dengan Roh Kudus, kami penuh dengan iman kepadamu ya Tuhan, sehingga perjalanan kami di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, kami tidak terjatuh atau tergelincir, tapi kami boleh tetap berdiri teguh di dalam iman sampai kepada hari yang besar di mana Tuhan datang menjemput kepada kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, Tuhan berkati mereka sekalian dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Bahkan seberapa kami yang beribadah kepadamu, kami boleh memiliki janji ibadah di mana Tuhan berkati roti yang menjadi makanan kami, air yang menjadi minuman kami, bahkan segala penyakit Tuhan lalukan dari kami. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhi berkat ke atasnya. Hentar sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.